Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Megan Cantika, NIM 19631075. Saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, konsep dasar matematika ekonomi dan fungsi. Konsep dasar matematika ekonomi. Matematika merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Salah satunya ilmu ekonomi, karena fungsinya sebagai salah satu alat analisis, maka matematika bersifat pendukung. Keberadaan ilmu matematika diharapkan dapat memudahkan seorang memahami ilmu yang dipelajarinya. Misalnya dalam ilmu ekonomi, perilaku ekonomi konsumen dimodelkan dalam sebuah fungsi matematika sebagai implikasi dari teori-teori yang ada, hukum permintaan, teori utilitas, dan lain-lain. Berikut contoh konsep dasar matematika ekonomi. Kedua, model ekonomi. Dalam matematika, model biasanya dipresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva atau grafik. Dalam model matematik ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang besarnya dapat berubah dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Parameter biasa disebut sebagai koefisien dari suatu variabel, singkatnya angka yang menjelaskan karakter suatu variabel. Konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Berikut sedikit penjelasan tentang variabel, parameter, dan konstanta. Simbiosis variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Y sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 X. Y dan X disebut variabel, di mana X adalah variabel eksogen dan Y adalah variabel atau endogen. Alfa 0, alfa 1 disebut parameter, di mana alfa 0 adalah konstanta atau intercept. Alfa 1 disebut koefisien. Perbedaan matematika murni dengan matematika ekonomi. 1. Tanpa memahami matematika murni, tidaklah mungkin dapat mempelajari dan memahami matematika ekonomi dan bisnis. 2. Mempelajari matematika murni sebagai dasar untuk mempelajari matematika ekonomi. 3. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, kita harus memiliki topik-topik matematika murni yang sering digunakan, misal deret, fungsi, kalkulus, dan matriks. Sifat-sifat matematika ekonomi dan bisnis. Matematika murni. Lambang-lambang yang digunakan menyatakan konsep abstrak yang nilainya sesuai dengan definisinya. Matematika terapan. Lambang-lambang yang dipakai menyatakan peubah atau variabel yang nilainya sesuai pengamatan di dunia nyata. Misalnya, P sama dengan variabel harga, maka P lebih besar dari 0. Matematika murni sebagai dasar untuk matematika terapan, matematika ekonomi, dan bisnis. Topik-topik matematika murni yang sering digunakan dalam penerapan ekonomi dan bisnis seperti fungsi, kalkulus, deret, dan matriks. Selanjutnya, barisan deret. Definisi barisan. Dalam matematika, model biasanya dipresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva atau grafik. Dalam model matematik, ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan seperti variabel, parameter, dan konstanta. Contoh baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, atau 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Definisi deret. Deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan disebut deret. Jika U1, U2, U3 sampai terus U6, maka U1 tambah U2 tambah U3 adalah deret. Contoh 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4, atau 2 tambah 4 atau tambah 6 tambah 8. 2. Baris dan deret aritmatika. Definisi baris aritmatika. Jika beda antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap B, maka barisan ini adalah barisan aritmatika. Bilangan tetap B itu dinamakan beda dari barisan. Deret aritmatika adalah jumlah dari barisan aritmatika. Contoh, 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. UT-nya sama dengan suku tengah, SN-nya sama jumlah N suku pertama. Berikut adalah cara untuk mengetahui nilai dari beberapa hal yang disebut di atas. 3. Baris dan deret geometri. Definisi barisan geometri.
Jika rasio antara suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya merupakan suatu bilangan tetap R, maka barisan tersebut adalah barisan geometri. Bilangan tetap R disebut rasio dari barisan. Contohnya 2, 6, 18, 8 adalah barisan geometri dengan rasio 3, artinya adalah nilai pada UN sama dengan 3 UN min 1. Itu fungsi. Fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Sebuah relasi dikatakan fungsi jika X RY. Untuk setiap X anggota A memiliki tempat satu pasangan Y. Anggota himpunan B kita dapat menuliskan F A sama dengan B. Jika B merupakan unsur di B yang dikaitkan oleh F untuk suatu A di A besar, ini berarti bahwa jika F sama dengan B dan F sama dengan C, maka B sama dengan C. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita dapat menuliskan dalam bentuk F kedua A anak panah B. B domain, kodomain, dan rank. F A ke B. A dinamakan daerah asal domain dari F dan B dinamakan daerah hasil kodomain dari F. Misalkan F A sama dengan B, maka dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F dinamakan jelajah atau rank dari F. Berikut sedikit contoh bentuk fungsi. Penulisan fungsi. 1. Himpunan pasangan terurut, misalkan fungsi kuadrat pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka dapat ditulis dalam bentuk 2,4, 3,9. Bentuk kedua, formula pengisian nilai asigmen. Fx sama dengan X2 ditambah 10, Fx sama dengan 5x. Selanjutnya, jenis fungsi. 1. Fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi A, B ditentukan dengan rumus fungsi, disebut fungsi konstan. Apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fungsi sama dengan C, di mana C bilangan konstan. 2. Fungsi linear. Suatu fungsi F disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fungsi AX ditambah B, di mana A tidak sama dengan 0, A dan B bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Selanjutnya, fungsi kuadrat. Suatu fungsi disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh F sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, C bilangan konstan, dan grafiknya berupa parabola. Berikut sedikit contoh tentang bentuk-bentuk fungsi dan jenis-jenis fungsi. Selanjutnya sifat fungsi ada 3. Pertama, fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi satu-satu, fungsinya itu A, B disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 dengan A1 tidak sama dengan A2 berlaku F A1 tidak sama dengan F A2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka F A1 sama dengan F A2. Fungsi surjektif atau on top. Fungsi kepada A, B disebut fungsi kepada jika dan hanya jika untuk sembarang B. Dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dengan domain A, sehingga berlaku FA sama dengan B. Suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan ranknya, atau semua kodomain adalah peta dari domain. Ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi. Satu-satu fungsi F A ke B disebut fungsi bijektif jika hanya untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat tepat satu A dalam domain A, sehingga FA sama dengan B dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Berikut adalah contoh-contoh sifat-sifat dari fungsi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada
Bapak dosen kami Pak Goni telah mengajar kami selama 1 semester ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.